Halo semuanya, perkenalkan saya Igede Wahyu Wiranata. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Bali, jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Otomasi. Saya sedang melakukan penelitian untuk skripsi saya di Kebun Jeruk Siam di wilayah Kebun Raya Gianyar, Banjarpilan, Kecamatan Payangan, Gianyar, Bali. Skripsi saya berjudul Analisis Kinerja LoRa pada Wireless Sensor Network untuk monitoring kelembaban tanah dan udara pada perkebunan jeruk berbasis IoT atau Internet of Things. Nah, di mana penelitian ini merupakan bagian dari penelitian unggulan strategis P3M Politeknik Negeri Bali tahun 2021. Alat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah data gateway, kemudian node 1 dan node 2. Jadi data gateway berperan sebagai server di mana akan menerima data-data parameter yang sekiranya dapat membantu kinerja dari petani di kebun jeruk ini. Jadi ini merupakan data gateway. Saya akan menjelaskan bagian komponen yang ada di dalamnya. Ini merupakan bagian dalam dari komponen dari data gateway yang merupakan server dari sistem yang saya buat. Nah, sistem ini sudah berdiri sendiri karena sudah menggunakan panel surya. Kemudian ada baterai sebagai sumber dari energi dari sistem ini. Nah, kami komponen utamanya dalam sistem ini adalah LoRa, yaitu kepanjangan itu singkatan dari long range. Jadi LoRa ini menerima data dari sensor-sensor yaitu node 1 dan node 2 secara wireless menggunakan komunikasi LoRa. Jadi komunikasi LoRa ini merupakan komunikasi yang dapat mengirim data secara jarak jauh secara wireless atau nirkabel. Jadi berikut terdapat LCD display yang menampilkan data-data yang diterima oleh server yang kemudian akan terkoneksi dengan internet untuk dapat dimonitoring oleh petani, oleh pemilik kebun melalui koneksi internet dan dapat ditampilkan dalam halaman website dalam bentuk dashboard monitoring. Jadi para petani dapat melihat data-data parameter yang ada di kebun mereka secara jarak jauh, yang tentunya dengan menggunakan koneksi internet. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu node 1. Jadi node 1 merupakan salah satu dari klien dari data gateway yang tadi. Jadi sistem ini juga sudah berdiri sendiri karena sudah terdapat power supply dengan baterai dan di charge menggunakan panel surya seperti itu. Jadi node 1 ini terdapat 3 sensor, yaitu yang pertama sensor kelembaban tanah, kemudian kelembaban udara dan temperatur udara, kemudian sensor arus dan tegangan. Jadi untuk lebih detailnya saya akan menjelaskan bagian dari dalam box dari node 1 ini. Yaitu terdapat power supply berupa baterai 3,7 volt yang saya paralel agar dapat lebih tahan lama untuk penyimpanan baterainya. Kemudian ada solar charger control untuk mengontrol arus dan tegangan dari solar panel. Kemudian komponen utama atau kendali utama dari node 1 ini adalah ESP32 LoRa, yaitu terdapat chip LoRa di dalamnya. Ini mereknya TTGO dari perusahaan Expressive. Jadi terdapat LCD display. Nah, untuk ini saya tidak menggunakan LCD-nya karena untuk menghemat baterai seperti itu.
Kemudian di sini terdapat sensor. Yang pertama yaitu sensor temperatur udara dan kelembaban udara. Kemudian kita menggunakan dua buah sensor INA 219 untuk mendeteksi arus dan tegangan yang digunakan oleh baterai dan arus tegangan yang dihasilkan oleh solar panel gitu. Kemudian ada sensor kelembaban tanah yang langsung turun melalui kabel langsung ke dalam tanah seperti ini. Nah, jadi data-data yang didapatkan oleh Note 1 ini dikirim melalui koneksi LoRa, yaitu frekuensi 915 MHz secara wireless ke data gateway. Jadi kurang lebih jaraknya dengan data gateway adalah kurang lebih 50 meter seperti itu. Note 2 merupakan salah satu klien dari data gateway yang dimana sebagai server. Jadi Note 2 juga merupakan sistem yang berdiri sendiri karena sudah dapat baterai dan solar panel bawaan sendiri dari boardnya. Kemudian Note 2 juga mengirim data-data dari sensor yang ada di dalamnya secara wireless menggunakan koneksi LoRa dengan frekuensi 915 MHz. Jadi untuk lebih jelasnya saya akan membuka dari isi dari box panel. Baik, beginilah rangkaian dari dalam box panel dari Note 2. Sama seperti yang lain, terdapat baterai, kemudian solar panel. Solar panelnya langsung menuju ke microcontroller karena sudah terdapat manajemen solar charger sendiri, sudah tertanam di sana. Jadi komponen utamanya berbeda dengan yang Note 1. Ini menggunakan microcontroller Heltec Automation seperti itu. Jadi Heltec seri HTCC AB01 langsung terintegrasi dengan sensor-sensor seperti sama seperti yang di pada Note 1. Ada sensor temperatur udara, kelembaban udara, kemudian ada dua sensor INA 219, kemudian ada sensor kelembaban tanah yang langsung menuju ke tanah seperti itu. Jadi sensornya sama, ya, kita pasang kembali. Baik, setelah data-data dari sensor Note 1 dan sensor Note 2 dikirim dan diterima oleh data gateway, langkah selanjutnya adalah data gateway akan mengirim data-data tersebut ke database melalui koneksi internet. Di sini terdapat dua jenis tabel, yaitu tabel dari sensor Note 1 dan sensor Note 2. Berikut juga dicatat tanggal dan waktu data masuk ke database seperti itu. Jadi di sini terdapat data temperatur, humidity atau kelembaban, soil moisture, kelembaban tanah, kemudian solar current, solar voltage, load current, load voltage, dan RSSI-nya. Seperti itu. Jadi nilai-nilai dalam tabel ini akan otomatis terupdate setiap 1 menit. Jadi setiap 1 menit data-data di sini akan terupdate. Nah, 10 data ini yang ditampilkan dalam web monitoring adalah 10 data terakhir. Jadi 10 data terbaru akan tampil di dalam halaman tabel ini gitu. Kemudian untuk melihat grafiknya, kita dapat memilih tombol lihat grafik,
Ya, saya coba klik. Kemudian akan muncul grafiknya dari data-data tabel yang tadi seperti itu. Jadi ini ada 3 jenis grafik, ada temperatur udara, kelembaban udara, dan kelembaban tanah. Jadi terlihat datanya stabil ya. Kemudian kelembaban juga, kelembaban tanah juga. Nah, seperti itu. Kita balik lagi. Selain dari laptop atau PC, kita juga dapat mengakses data-data tersebut atau web monitoring juga dari smartphone atau handphone.